pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Raisa, dokter yang menjaga pada klinik hari ini. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Wida. Baik, Bapak Wida usianya berapa? 45 tahun. Baik, 45 tahun ya Bapak Wida, 45 tahun. Di sini tertera Bapak mengeluhkan adanya sakit pada mata Bapak. Apakah benar? Ya. Baik, berdasarkan keluhan tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan kanan intraokuler di mana saya akan melakukan palpasi dan juga menggunakan alat berupa tonometer. Di mana alat ini akan ditaruh pada mata Bapak. Sebelumnya pemeriksaan ini akan tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu Bapak bisa bersiap diri di bed, kemudian saya akan mencuci tangan, memakai APD, dan juga menyiapkan alatnya. Kita dapat mencuci tangan menggunakan hand rub ataupun sabun dan air mengalir dan terdiri dari 6 langkah. Langkah yang pertama, menggosokkan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, menggosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, menggosokkan kedua telapak tangan dengan jari yang saling bertautan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan perlahan. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang keenam, letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok secara perlahan dan sebaliknya. Kita dapat membilas tangan kita menggunakan air mengalir hingga memastikan tidak ada busa yang terdapat pada tangan kita. Dan setelah itu, kita dapat mengeringkan tangan kita menggunakan alat pengering ataupun tisu. Dan setelah itu kita dapat mematikan keran air menggunakan tisu yang telah kita pakai, lalu membuang tisu yang kita gunakan tadi kepada tempat sampah yang telah disediakan. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan sudah memakai APD. Saya selanjutnya akan menyiapkan alatnya dulu, di mana saya memastikan alatnya sudah lengkap, berupa tonometernya sudah lengkap. Alat tonometer Swatch terdiri dari beberapa bagian, yaitu scale berupa angka 0 sampai 20, needle berupa penunjuk skala ketika meletakkan tonometer ke mata pasien, weight berupa pemberat yang bisa diganti menjadi 5 gram, 7,5 gram, ataupun 10 gram. Lever arm, yaitu bagian yang membuat needle bergerak saat alat diletakkan ke mata pasien. Plunger, yaitu tempat untuk menaruh beban atau weight. Holder, yaitu tempat untuk memegang alat tonometer. Barrel, yaitu pegas yang akan naik turun saat alat digunakan. Dan terakhir ada footplate, yaitu bagian ujung dari alat yang akan bersentuhan langsung dengan mata pasien. Selain itu terdapat pentocaine yang akan menjadi anestesi dari mata, kemudian ada antibiotik dan alkohol swab. Baik Pak, di sini saya akan melakukan palpasi pada kelopak mata Bapak dengan membandingkan juga pada kaki Bapak, di mana Bapak bisa melirik sedikit ke bawah, kemudian Bapak bisa mendorong pipi Bapak dengan lidah dari dalam. Baik Pak, saya akan melakukan palpasinya, di mana menggunakan jari telunjuk dan ibu jari saya. Baik, di sini tekanannya teraba normal atau tekanannya sama. Saya akan juga membandingkan pada mata sebelahnya. Baik, teraba normal juga. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan alat tonometer. Sebelumnya saya akan meneteskan pentocaine 0,5% pada kelopak mata Bapak. Sebelumnya akan terasa perih ya Pak, fungsi. Saya akan meneteskan sekitar 1 sampai 2 tetes pada kedua mata. Baik, kemudian kita akan menunggu sekitar 1 sampai 2 menit ya Pak, untuk melihat apakah masih perih atau tidak. Jika masih perih, Bapak bisa memberitahu kepada saya. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat tonometernya. Kita ambil dulu, kemudian kita akan menetesnya pada tes block, di mana jarumnya harus menunjukkan angka 0. Baik, di sini sudah menunjukkan angka 0 dan alat sudah berfungsi
Kemudian kita akan mensterilkan alat tonometer dengan alcohol swab pada foot plate-nya. Baik, sudah disterilkan, alat sudah bisa digunakan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan tonometernya ya Pak. Di sini saya akan buka kelopak mata Bapak, kemudian saya juga akan menaruh alat tonometernya. Sebelum menggunakan alat tonometer untuk memeriksa, pastikan pasien sudah melihat ke langit-langit dinding atau pasien bisa meletakkan ibu jari sejauh mungkin dan melihat ibu jari tersebut. Pastikan juga mengingatkan pasien untuk tidak berkedip saat melakukan pemeriksaan dengan alat tonometer. Siap Pak. Saya akan membaca skala yang tersedia pada alat tonometer dan mengulang pembacaan sekitar 2-3 kali. Misalkan angka yang skala di bawah 4, saya akan mengganti beban pada alat tonometer menjadi 7,5 gram ataupun 10 gram. Saya akan melakukan juga pada mata yang satunya. Baik, di sini angka pada skala terlihat yaitu 7, di mana saya akan membandingkan skalanya juga pada tabel Van der Waals, di mana dengan berat 5,5 gram, skala 7 menghasilkan 12,2 mm Hg. Kemudian saya akan menetesi dengan antibiotik. Baik, pemeriksaan telah saya lakukan. Bapak bisa kembali lagi ke kursi untuk saya memberitahu hasil dari pemeriksaannya. Baik, Kita dapat mencuci tangan menggunakan hand rub ataupun sabun dan air mengalir dan terdiri dari 6 langkah. Langkah yang pertama, menggosokkan sabun atau hand rub pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Yang kedua, menggosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, menggosokkan kedua telapak tangan dengan jari yang saling bertautan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci, kemudian gosokkan perlahan. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang keenam, letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok secara perlahan dan sebaliknya. Kita dapat membilas tangan kita menggunakan air mengalir hingga memastikan tidak ada busa yang terdapat pada tangan kita. Dan setelah itu, kita dapat mengeringkan tangan kita menggunakan alat pengering ataupun tisu. Dan setelah itu kita dapat mematikan keran air menggunakan tisu yang telah kita pakai, lalu membuang tisu yang kita gunakan tadi kepada tempat sampah yang telah disediakan.